Percuma, kita nggak punya kearifan lokal. Apa yang kita mau jual? Apa yang mau kita perkenalkan dari produk Brau itu sendiri? Jangan sampai kita membawa oleh-oleh Brau tuh Milo Tawau. Iya kan, Bang? HIPMI mau membantu program-program pemerintah dan memajukan ekonomi Brau. That's it. Dilantik sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Brau, singkat HIPMI. Namanya Tony. Kita bisa panggil Bro Tony. Ya. Apa kabar, Ya, Bro Tony? Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Alhamdulillah baik. Ya panggilan Bro Tony memang. Bro Tony itu teman-teman yang bikin ya kan. Gitu ya. Awal mulanya ya kan Tony biasa lah. Tony. Cuman ada beberapa Tony mungkin jadi miss udah dikasih Oh. inisial. Gitu kan, dikasih Berarti inisial. kurang lebih saya aja ya, banyak kan Perry ya Perry, kan. bahagia. Jadi ada image ya kan. Ya. Betul. Jadi kalau Tony mana ya kan? Ya. Kalau bilang Bro Tony, oh ya udah. Gitulah. Kita hari ini kita mau mengenal lebih jauh lah, ya kan. Ketua HIPMI Kabupaten Brau yang baru ya kan, apa program-programnya. Karena ini kan setahu saya kemarin dilantik itu bupati langsung. Bupati langsung ya. Langsung bupati ya. Itu. Bupati dan ada pesan-pesan bupati juga ada ya, termasuk saya dengar-dengar UMKM segala ya. Dibahas sama beliau. Bahas ya. Ya, gimana cara kita bisa bersinergi lah pastinya. Dengan anak muda. Dengan anak muda, teman-teman HIPMI, termasuk juga yang tidak bergabung di HIPMI akan kita proyeksikan untuk bisa gimana cara mengembangkan ekonomi UMKM ini di Kabupaten Brau untuk bisa lebih baik. Pesan bupati juga. Jadi pesannya cukup dalam ya. Jadi mudah-mudahan HIPMI bisa bersinergi yang jelas untuk memajukan UMKM Kabupaten Brau. Bisa bagaimana caranya ikut berperan aktif mendongkrak pariwisata, UMKM, stunting, juga termasuk dengan program unggulan Ibu sendiri, yaitu 18 program. Ada beberapa program yang sangat kita sorot, termasuk juga program yang cukup berhasil yang Ibu jalankan, itu adalah pemberantasan kemiskinan. Jadi kan turun tuh. Turun. Alhamdulillah. Jadi luar biasa, itu pun jadi viral juga kemarin ya. Kita bahas juga, termasuk Ibu juga kita bahas dengan Ibu. Gimana Bu, kiat-kiatnya seperti apa? Luar biasa kan. Kalau ngelihat dari Ibu yang backgroundnya seperti apa, ya kan, dulunya bagaimana, sekarang beliau menjabat, dia mengentaskan kemiskinan itu sudah luar biasa. 5%, 5, sekian, 0,11%. Luar biasa ya. Peringatan yang luar biasa. Luar biasa. Kita harus akui, karena ini salah satu sejarah bahwa beliau untuk saat ini adalah bupati yang satu-satunya seorang wanita di kabupaten kita ini. Beliau salah satunya bupati yang betul-betul pertama yang menjabat. Ya kan? Kita nggak usah sebut partainya, tapi kita ngeliat dari sosoknya. Nah, saya salut, saya sangat respect dengan beliau. Jadi kita harus support beliau. Untuk sebelum jauh ke depan kita Bang, banyak yang sebenarnya sih Bang, ketua banyak yang titip sama saya, ya kan, bisa nggak dihadirkan ketua HIPMI? Bilang kenapa? Kita mau tahu nih, ya kan, selain programnya kan. Siap. Ini kan pengusaha ya kan, ini usahanya apa nih? Saya kalau untuk masuknya saya nggak tahu gitu Bang. Kenal aja tahu Bro Tony ya. Tapi saya belum akrab saya bilang, ya kan, dan tinggalnya di mana, kan. Masyarakat Kabupaten Brau banyak yang tanya nih. Kemudian apakah boleh, ini saya tanya aja nanti dijawab langsung kan. Kan pengusaha itu kan banyak yang mau digandeng, ya kan. Kedepannya bagaimana caranya HIPMI yang dipimpin oleh Bro Tony ini menggandeng semua pengusaha-pengusaha di Kabupaten Brau biar
karena kan kita kan menghadapi IKN kan. Betul. Itu kita menghadapi IKN bagaimana caranya nih. Jadi sebelum pertanyaan itu saya jawab dulu yang sebelumnya. Mungkin profil saya. Saya dilahirkan di Berau, ya kan, dari ibu bernama Ibu Serlita. Ibu orang orang Berau asli. Kami besar waktu itu di Teluk. Bapak saya seorang Polri, mungkin waktu berdinas di sini ketemu dengan ibu, ya kan, bertemu dengan ibu. Beliau menikah ke Balikpapan, tugas sampai purna masa jabatannya. Kalau untuk pekerjaan saya, background saya sebenarnya saya dari dulu trading, jual beli batu bara. Ya, trading. Saya juga bekerja di salah satu perusahaan kontraktor juga dulu di Balikpapan. Banyak kan saya mengetas ilmunya di Balikpapan gitu. Terakhir juga saya pendidikan saya S1 ekonomi di Balikpapan, Tridharma. Banyak di Balikpapan karena memang waktu itu bapak saya lama sekali dari tahun 91 sampai beliau pensiun itu bertugas di Polda Kaltim, khususnya di SPN Balikpapan. Beliau seorang instruktur. Di SPN Polda Kaltim. Jadi asli kelahiran Berau ya? Berau, alhamdulillah Berau, Banua kita. Cuman karena banyak yang tahu nih wajah baru nih ternyata ini orang Berau. Kita bolak-balik ya kan, termasuk juga waktu itu kita berpindah itu setelah kita itu kena musibah kebakaran di rumah kita di Pediguna. Sempat di Pediguna yang kebakaran besar itu heboh tuh. Bisa hijrah lah. Seperti sempat di situ ya. Mungkin banyak orang nggak tahu karena ya itu ya background saya kan memang banyak Balikpapan. Pendidikannya kita ke sana waktu itu. Jadi kalau SD SMP terus ke sana juga di Balikpapan. Iya. Berarti sekarang ngikutin tugas berarti masih kecilnya tuh masih sekitar 7 tahun 8 tahun masih di justru 7 tahun 8 tahun sudah di sana. Sudah di Balikpapan ya. Tugas orang tua. Mungkin cuman numpang lahirnya sebentar pindah gitu. Ada beberapa kota kita pindah dan akhirnya memang lama di Balikpapan. SD SMP kuliah Balikpapan. Jadi ternyata saya juga baru tahu pemirsa ya. Di podcast ini baru saya tahu ini kelahiran Berau, Teluk Bayur. Kalau kita bilang kota tua nih. Ya, cuman kalau untuk masalah legalnya, jadi karena Bapak polisi waktu itu berpindah-pindah tugas ya. Jadi legalnya itu akta sementara akta kelahiran Balikpapan karena polisinya waktu itu ada suatu hal yang memang kita harus cepat ke Balikpapan seperti itu. Kalau mungkin dilihat teman-teman ngelihatnya aktanya ke Balikpapan, banyak juga tanya-tanya. Ada yang sebut saya Brau Tony, padahal bukan orang Brau katanya begitu. Brau Tony, itu Tony. Brau Tony kan kayak gitu kan. Lain Bro ya. Ada sebenarnya dikasih identitas itu bro itu karena kita semangat muda lah. Jadi semangat muda, jadi ketemu orang bro gimana gitu, kita timbulkan image yang muda ya semangat muda lah. Jadi kita nggak pernah nyerah lah. Jadi harus muda terus. Masuk pertanyaan tadi gimana Bang? Gimana? Yang tadi pertanyaan kan banyak pengusaha muda-muda ya kan harus memang bagaimana caranya HIPMI yang dipimpin sama ketua sekarang Bro Tony menghimpun mereka semua, karena ini himpunan kan, menghimpun semua mereka untuk menjelang IKN bagaimana kita betul-betul siap siap menghadapi bukan saja IKN dan era digitalisasi ini. Mungkin waktu itu saya sudah sampaikan juga sama di depan Ibu Bupati, komitmen kami adalah kami juga tidak terfokus untuk keanggotaan. Jadi kami gimana caranya yang bukan anggota pun kita berdayakan. Contoh halnya seperti ini. Ibu Bupati juga berpesan gimana caranya UMKM yang ada di pariwisata kita ini, contohnya orang banyak ya Bang ya, kayak jualan, terus dia cenderamata bikin apa segala macam, itu bisa terangkat. Kan nggak mungkin dia dong datang ujuk-ujuk mendaftarkan ke kita. Kita mau gabung dulu baru kita perhatikan, enggak gitu. Tapi nanti ke depannya HIPMI Berau, nanti kita akan buka call center.
Oh, jadi kantor ya. Oke, nanti kita akan launching kantor kita juga di Maritam, ya kan? Di Maritam, insya Allah. Nanti saya undang bang, ya kan? Jadi, insya Allah kita buka kantor di situ, kantor HIPMI. Kita akan buka call center. Dari situ teman-teman yang ada di mungkin agak jauh, yang jaraknya mau ke Tanjung atau mau ke kantor jauh, bisa by phone, bisa by email, bisa by sosmed. Kita sharing to caring. Oke, jadi rasa memiliki kita, HIPMI, sense of belonging. Jadi kepemilikan kita bukan karena ketuanya, bukan karena anggotanya, bukan karena ada kepengurusannya mereka yang memiliki HIPMI, enggak, tapi bro yang punya HIPMI. Saya pengennya seperti itu, dan saya berkeinginan kedepannya HIPMI betul-betul bisa menjadi payung, ya, jadi pelindung dan juga bisa membantu untuk yang tadi saya sebut itu UMKM, khususnya dari yang menengah ke bawah. Kami pengen memperkenalkan itu. Nah, apalagi dengan adanya nanti IKN, kita harus go show, kita harus ngegas, harus siap nggak siap harus siap. Iya, harus siap. Pemimpin kita pun harus bersiap. Kita pun sebagai warga, sebagai penduduk yang kita mau punya pikiran maju ke depan, kita harus siap. Apa program-program, apa yang bisa kita bawa ini ke IKN, apa yang bisa kita kenalkan produk kita ke skala nasional. Kita sudah punya beberapa produk loh bang, jangankan nasional, internasional sudah ada. Contohnya coklat. Kita harus bangga produk lokal kita, diakui loh itu, ya kan. Nah mudah-mudahan bukan hanya coklat, kita punya nanti kain, itu kan waktu itu batik kemarin batik udah oke. Kemarin ketua kadin kita memperkenalkan kain kita, batik kita di Samarinda, Sabah kemarin. Nah itu sama Sabah, betul itu luar biasa bang. Itu saya waktu itu belum di tapi kan sudah kita pelajari apa nih batu loncatan ke depannya buat kemajuan berolah, intinya seperti itu, ya kan. Depannya seperti itu bang. Memang IKN, UMKM dan pariwisatanya harus erat memang ya. Itu nggak bisa lepas bang. Apalagi sebenarnya nanti IKN sudah jadi, IKN itu sudah siap, IKN sudah launching, sekarang pun harusnya kita sudah siap juga bagaimana caranya mereka yang masuk ke IKN juga harus masuk ke Berau. Caranya apa? Bagaimana kita punya daya tarik di pariwisata kita bang. Dipermudah dengan transportnya, akomodasinya itu harus dipermudah juga untuk bisa melayani pendatang dari luar. Kalau bicara itu berarti kita untuk meningkatkan meningkatkan produk, meningkatkan, kan kita nggak boleh mati gaya juga ya kan. Apakah ada dari HIPMI sendiri akan buat sejenis training apa segala, mengumpulkan mengundang pengusaha, kemudian mengundang dari luar, kita training ini ya kan, minimal kan sumber daya manusianya, tentang manajemen apa segala. Kan banyak nih, kita harus berusaha, tapi manajemen nggak ada kan, nggak ada edukasi, rontok juga. Wah sudah uang banyak, mau diapain, mau beli ini dari manajemen, kan bisa bangkrut juga mereka. Nah itu bang, nanti kita akan komunikasikan, ya kan. Yang jelas kita perlu peran aktif juga dari pemerintahan, yang bagaimana kita juga mau pengen kearifan lokal kita terjaga, ya kan. Kearifan lokal terjaga itu dalam hal Berau ini yang kita kenalkan keluar itu adalah pure produk Berau, ya kan, tidak terindikasi atau terinfeksi dengan program dari luar atau masukan dari luar. Jadi kalau untuk itu bang, training edukasi itu penting. Training edukasi, terus kepengelolaan manajemen keuangan itu penting. Dan pastinya nanti kita akan sharing, kita akan juga minta pendapat dari dinas terkait untuk bagaimana caranya adik-adik kita atau teman-teman kita yang bisa mau maju nih difasilitasin gitu. Dan juga dengan HIPMI akan mencoba untuk itu bang. Kalau kita ada fasilitas pasti kita akan perdayakan yang ada. Tapi dengan
segala batas kemampuan kita juga, kita harus open minded. Dalam arti kita butuh care dari pemerintah daerah seperti itu, Bang. Bang, Ketua, jadi kan gini, yang tanpa kita sadari, ya kan ini sudah berlangsung lama. Mungkin Ketua juga pernah mengalami. Jadi ketika ada tamu berkunjung ke sini, ya kan, atau bahkan keluarga kita lah dari jauh ke sini kan, pasti mereka minta oleh-oleh, ya kan. Tahu kan oleh-oleh berau itu apa? Paling banter Milo. Bukan berau itu, bukan berau. Tapi kan dikasih itu dia. Kalau berau bertanya produk itu, lucu juga sih. Lucu juga kan? Loh, pasti diantarkan Milo. Kemudian apa namanya? Roti berlebar dengan Malaysia. Lo lucu loh. Produk kita belum punya kebanggaan di situ. Belum ada. Gimana tanggapannya itu? Ini menarik ini. Itu tadi, makanya kita harus upgrade. Ya kan, kita ini kalau kita cuman tadi yang saya bilang, kita terinfeksi dari barang dari luar, ya kan, terinfeksi masuk dari luar, percuma. Kita nggak punya kearifan lokal. Apa yang kita mau jual? Apa yang mau kita perkenalkan dari produk berau itu sendiri? Nggak ada, Bang. Nah, jadi dengan adanya HIPMI, dengan adanya nanti kita berkolaborasi dengan pemerintahan, kita pengen bibit-bibit unggul. Bibit-bibit unggul itu dari SDM-SDM yang punya ide, Bang. Nah, idenya itu kita pakai, kita bawa, Bang. Kita kelola. Jadi jangan sampai idenya itu stuck. Ya kan? Kan banyak nih, Bang. Kita nggak perlu sebutlah si A, si B, si C punya ide seperti ini. Bu, Bapak, Ibu, kita punya produk seperti ini, tapi stuck, Bang. Sayang kan? Banyak. Itu dia. Jangan sampai kita bawa oleh-oleh berau tuh Milo Tawa. Iya kan, Bang? Betul. Telur penyu. Dulu ada telur penyu, Bang. Sekarang nggak boleh lagi kan? Nggak boleh lagi. Dulu telur penyu. Andalan ikan asin. Apa? Kita nggak punya kearifan lokal yang bisa kita jual. Apalagi IKN sudah mau launching loh. Tanggal 17 Agustus ini bakal upacara loh, Bang. Kenegaraan di sana. Itu Pak Jokowi sudah semestinya. Jadi maksud kita nanti kan ada produk kita yang kita bawa ke sana gitu loh. Kita perkenalkan dan mereka bisa nerima. Nah, jangan sampai kita bawa, sorry ya, kita bawa suatu produk tapi mereka nggak bisa nerima, percuma, Bang. Betul. Mereka nggak bisa, produk yang kita tawarkan ini menurut dia di sana juga ada, di sini juga ada, buat apa? Gitu loh, Bang. Jadi betul-betul kita pengen itu, kepingin punya SDM yang tidak hanya juga seorang pencetus, tapi juga seorang yang betul-betul menggeluti yang di bidangnya, gitu loh, Bang. Berarti SDM harus dikasih memang inovasi, Bang. Edukasi. Ya kan? Jangan salah, Bang, SDM di Berau ini luar biasa loh sebenarnya. Gitu ya. Luar biasa, Bang. Jadi kalau kita lebih cermati lagi, banyak SDM kita yang malah keluar, Bang. Orang-orang hebat kita banyak keluar. Ya. Di sini. Iya, jadi justru malah mudiknya ke sini, mudiknya aja ke sini ke Lebaran. Ya kan, tahun baru mungkin pulang ke sini banyak. Ya, saya punya keluarga beberapa. Ya, itu dia. Jadi semoga kedepannya nanti pemerintahan kita, termasuk juga dengan beberapa organisasi, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Berau, Bang. Saya minta tolong, harus kita gaungkan, Bang. Perusahaan-perusahaan lokal kita, ya khususnya lokal kita, tolonglah untuk diperhatikan teman-teman yang asli putar daerah di sini. Dimanfaatkan, Bang. Jangan salah, kita nggak kalah hebat kok dengan orang-orang dari sana. Nggak kalah pintar, Bang. Dengan cuma kesempatan itu ada atau tidaknya dari mereka, Bang. Gitu. Menarik nih. Ya kan? Padahal kalau kita pikir tuh apa namanya? Pikir-pikir selain coklat, sebenarnya terasi itu luar biasa juga. Biasa, Bang. Iya. Gimana? Terasi, jangan salah, Bang. HMI bisa nggak mencetuskan itu kan? HIPMI, Bang, HIPMI. HIPMI ini bisa nggak? Dulu tuh kan sampai sekarang tuh terasi Berau ini terkenalnya di luar Berau kan. Bahkan namanya dia padahal kan bahannya tuh nyata dari Berau tuh, ya kan? Bisa nggak HIPMI ini kolaborasi sama pemerintah, sama apa lagi?
nelayan, ya kan. Ini kan juga digaung-gaungkan sama nelayan juga nih, ya kan, bagaimana caranya pakai nama Brau, terasi Brau. Jadi gini Bang, ada pengalaman ini. Ngomong-ngomong tentang terasi ya. Terasi itu sekarang nggak bau Bang. Percaya nggak? Oh. Saya sudah dapatin. Jadi saya tapak tilas dengan mama saya. Pulanglah kami ke tempat kelahiran mama saya di Biduk Bang. Di situ Tanjung Batu ya. Batu Putih ya di sana ya. Batu Putih. Batu Putih. Batu Putih, baru Biduk. Ya. Di Batu Putih itu tempat kelahiran mama saya Bang. Ibu saya lahir di sana. Batu Putih ya. Jadi kita ke sana Bang. Yang betul-betul kita mau saya juga mau tahu tuh apa sih ada produk di sana seperti apa. Terasi Bang. Terasinya sudah modern Bang. Udah dikemas di botol. Nggak ada bau. Ini bisa dibawa sampai ke Australia Bang. Dan barang ini sama keluarga saya sampai dibawa ke Jepang. Terasi gitu. Terasi. Nggak bau. Di rumah masih ada Bang. Jadi, nah hal yang seperti itu ada ide Bang, tapi dia nggak punya wadah. Betul. Ayo Bang. Jangan, kalau kita sekarang terasi tradisional memang ada Bang masih. Yang ini kan Bang, yang kiloan kan. Oh, yang gepok. Yang gepok di karung gitu kan. Yang segini besar. Contoh, ya kan? Ini gara-gara Bang ngomongin terasi, saya ada ide, ya kan gitu. Dan itu pun saya alami langsung. Kita beli. Saya beli. Jadi percontohan, saya bagi ke keluarga. Terasi yang gepokan. Gepokan, termasuk juga dengan yang ini, yang botol yang sudah yang modern tanpa bau. Dibuka sedikit Bang, kepalanya cert, tuang. Modern kan sudah. SDM-nya kan jalan berarti Bang. Di Batu Putih. Luar biasa loh Bang. Tapi dia punya wadah nggak sekarang? Tidak. Saya aja baru tahu. Abang baru tahu? Baru tahu. Saya tahunya gepokan aja. Nah, sudah dan ada Bang. Gepokan dan iya sudah ada. Jangan salah, terkenal loh Brau ini. Mama saya kalau pulang sih mau ke mana-mana. Terasi dong. Terasi. Nggak mungkin kita naik pesawat kita bawa. Nggak mungkin. Mungkin sekarang sudah modern Bang. Jangan salah, nggak cuma terasi, udang ebi. Ya, udang ebi. Ebi sudah ada, udang papai sudah ada. Hebat Bang. Sebenarnya kita hebat. Wadahnya belum ada. Hebat. Kita cuma butuh orang yang bisa memerhatikan ke sana. Mudah-mudahan dengan ada HIPMI siap fasilitasi. Kita fasilitasin dan kita pasti akan gaungkan produk-produk asli Brau. Berarti go nasional dan go internasional. Amin, insya Allah Bang. Kenapa enggak? Ya kan, selama itu buat kebaikan kabupaten kita tercinta, kenapa tidak? Berarti kedepannya HIP ini mau buka, kalau mau go nasional dan go internasional, berarti kedepannya mau buka sebuah web yang besar, ya kan? Jadi semuanya masuk tuh. Nanti yang saya nggak akan sesumbar Bang. Saya nggak mau sesumbar. HIPMI seperti apa diketuai oleh seorang Tony. Enggak. Saya tidak lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya atau yang sesudah nanti. Tapi paling tidak dari sini kita mulai. Benar nggak Bang? Dari niatan baik, dari starting kita untuk memulai sesuatu yang baik, kenapa tidak? Ya kan? Tapi kalau kita ngomong terlalu naif lah, saya bilang harus begini, harus begitu. Ini kita akan begini, akan begitu. Nggak bisa Bang. Siapa tahu hari esok, ya kan? Siapa tahu besok saya berubah. Tapi ke situ ya. Program saya ke sana. Yang penting yang konkret aja lah kita bicara, ya kan? HIPMI mau dibawa kemana? HIPMI mau membantu program-program pemerintah dan memajukan ekonomi Brau. That's it. Gak usah muluk-muluk Bang. Mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, sebenarnya itu program-program yang akan mengikuti dari bawah. Mengurangi kemiskinan. Mengurangi Bang. Mengurangi. Kan sekarang nggak ada bahasa Bang, sorry. Politik kan keras Bang. Kalau mengurangi kesannya kurang. Tapi kalau mengentaskan kemiskinan, memberantas kemiskinan, kan luar biasa Bang bahasa itu ya kan. Mungkin jangan dipolitisir Bang. Saya soalnya bukan orang politik Bang. Kita tidak bicara politik walaupun hari-hari menjelang politik coblosannya. Kita bicara yang anu aja. Bicara UMKM ya kan, yang ringan-ringan Bang. Ringan saja. Nggak sampai ke situ ya. Tapi memang terpikir memang nggak masuk mau jadi ketua HIP ini atas dasar memang mau majukan ekonomi ke apa? Ya itu tadi Bang. Agak itu dikit nih pertanyaan. Jadi itu tadi
gerakan hati seorang putra daerah, Bang. Intinya itu. Jadi saya gimana caranya, saya kan suka jalan, Bang. Nggak panggilan sih. Kalau panggilan kan diajak, Bang. Ya kan? Tapi saya di sini menawarkan diri untuk bisa mengabdikan untuk kabupaten saya. Itu tempat kelahiran, untuk bisa mengabdikan ke tempat kelahiran orang tua dan saya sendiri sih. Betul. Luar biasa. Terasi, coklat, ya kan? Coklat kita udah nggak usah bahas lah, coklat udah oke, Bang. Di skala nasional luar biasa loh, Bang. Apakah ada dorongan juga? Kan ini kan gaung-gaungnya coklat ini kan dari PT Brokol kan? Oke. Apakah ada sebuah dorongan yang besar dari HIPMI sendiri bikin pabrik di sini, kenapa tidak? Bang, kita bahas masalah coklat tadi kan. Kita kenapa coklat itu bisa go nasional? Kita harus berpikir mundur sedikit. Abang tadi sebut ya Brokol. Kenapa Brokol nggak bisa memperkenalkan juga produk-produk yang lain? Yang real, yang asli dari Berau, nggak cuma coklat, Bang. Terasi deh bawa lagi. Sukses kan coklat kemarin kan. Kenapa nggak bisa kita produk laut kita gitu kan, hasil laut kita terkenal loh, Bang. Ya kan, udang aja sampai saya bawa udang juga dari Berau ke botol oleh-oleh, mintanya udang Berau. Udang kecil-kecil ebi ya? Enggak, udang sungai, Bang. Sungai. Ada sungai. Terkenal juga. Atau mungkin Brokol ini kan nambangnya di darat, ya kan? Ini kan barang laut, bukan? Produknya sih, Bang. Tapi itu luar biasa, Bang. Seharusnya dia dukung juga. Ya mudah-mudahan Brokol setelah ini buka pabriknya, Bang. Katanya kan Brokol ini kan gaung-gaungnya kami nih orangnya 5.000. Nah, 5.000 karyawan, ya kan? Coba program Brokol harus beli terasi 1 cup satuan. Wih, luar biasa deh. Kok oleh-oleh kan, Bang? Oleh-oleh. Tapi kayak ada unsur pemaksaan, Bang. Tapi kan harganya nggak juga. Iya. Paling kan 100.000. Benar. Mentok-mentok 50.000, 100.000. Tapi itu sangat berarti membantu. Sangat seharusnya gitu. Iya. Sudah masuk di sini kan ke bandara kan? Betul. Bandara kan banyak UMKM juga sudah masuk ke sana. Bandara kita sudah beberapa kali ke sana, ya lewat lah, Bang, ya. Kita searching. Jadi sebenarnya kita merasa prihatin, Bang. Prihatin dalam arti kayak toko souvenir asli Berau itu aja kenapa sepi gitu kan. Justru malah yang laku barang-barang yang modernnya apa? Di toko souvenir kita nggak real jual souvenir asli Berau kan. Kan diselingi juga kaos-kaos, apa segala macam. Nah, itu yang kita ini. Ya mudah-mudahan ya itu tadi, Bang. Kita punya produk kearifan lokal, produk real dari Berau yang bisa kita perkenalkan ke kancah nasional. Keren. Sejauh ini, Bang, yang sudah daftar jadi anggota HIPMI, ya kan, kemudian apakah nanti HIPMI membuka juga selebar-lebarnya jadi anggota atau memang HIPMI segini aja? Jadi yang tadi saya bilang, Bang, kalau untuk sekarang HIPMI itu beranggotakan estimasi ke kurang lebih 40 orang, Bang. Ada di dalamnya sebagai pengurus. Keanggotaan, termasuk juga kepengurusannya di dalam situ. Nah, sampai sekarang saya ketemu teman-teman di bandara, ketemu di jalan, aku bro masuk dong ke ini, ayo. Saya sharing langsung bikin, iya, antusias, Bang. Alhamdulillah, antusias. Jadi kita malah senang, Bang. Kita pun biar nggak ketemu, Bang, kita share di grup, ya kan? Kita sharing-sharing, tukar pikiran di grup kan bisa. Kalau kita teman-teman kan aktivitasnya banyak, Bang. Nggak cuma aja di ini kan, Bang. Kan ada kegiatan yang lain. Kita terbuka lebar, Bang. Sekali lagi terbuka lebar. Nggak ada batas-batasan. Demi kemajuan Kabupaten Berau. Kemajuan Kabupaten Berau tercinta, Bang. Kalau bilang bupati Berau sejahtera. Amin. Oke, mungkin curhat kita sama Ketua HIPMI ini, Bro Tony ini,
sudah di ujungnya ya. Mungkin nanti kita balas lagi. Siap. Kita kupas-kupas yang lain. Kan ini kan masih mau program ini. Ya, belum baru mulai ada, Bang. baru Starting. Baru starting, belum ada yang mau kita bahas. Belum ada yang kita mau inilah. Tapi dengan adanya pertemuan ini, semoga warga Kabupaten Berau sudah sedikit tahu lah siapa ketuanya, kemudian apa program ke depannya. 5 tahun ya? 3 tahun Bang. 3 tahun. Oh iya 3 tahun. 2023 2024 sampai 2027. Selama 3 tahun ini program awalnya ini. Ya, yang kami minta dari Abang ini, dari Ketua Broton ini, sedikit kata-kata penutup lah buat curhat Ferry Bahagia. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya udah berkesempatan diundang sama curhat di podcast kita yang luar biasa nih ya, Bang Ferry Bahagia. Jadi mungkin ada sedikit kalimat yang ingin saya sampaikan Bang. Sebenarnya Bro ini punya potensi luar biasa. Bro ini bisa, dan Bro ini tidak ada batasan untuk setiap orang untuk bisa mengeksplor keinginan atau keunggulan yang ada di Bro ini. Tapi kita butuh sosok atau butuh wadah yang dimana bisa memperakasai atau menjembatani program-program dari individu ataupun secara kelompok di Kabupaten Berau. Mudah-mudahan dengan adanya HIPMI yang juga menjadi salah satu organisasi yang mendukung program pemerintah dapat laju dan dapat meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Berau beserta seluruh masyarakatnya. Itu Bang. Oke, itulah satu bahasa dari Ketua HIPMI Kabupaten Berau. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Sudah mampir di rumah podcast Bro Ferry Bahagia ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.